Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Semoga teman-teman yang nonton bisa keterima di perguruan tinggi favorit. Selamat menonton. Wuhuu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu Privat Al-Faiz. Di video kali ini kakak akan membahas materi yang super duper kayak waper, yaitu tes potensi skolastik bagian penalaran umum. Langsung saja kita bahas soal-soalnya. Ayo membaca. Ya, ini teks yang digunakan untuk nomor 1 sampai dengan nomor 6 ya teman-teman semuanya ya. Saran dari Privat Al-Faiz yang pertama tipsnya adalah jangan pernah teman-teman membaca teks sepanjang ini ya. Ini ngabisin waktu teman-teman ya. Saran dari Privat Al-Faiz langsung ke pertanyaan dulu. Oke, yuk ke pertanyaan nomor 1. Nah, ini dia soal nomor 1 ya. Berdasarkan paragraf kedua, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oke teman-teman. Kalau kita ditanya kesimpulan dari paragraf kedua, maka bacalah paragraf kedua saja. Ini paragrafnya. Nah, inti dari paragraf kedua adalah dampak negatif dari semua perempuan yang menikah di usia dini. Banyak resikonya di sini ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita cermati, teman-teman juga harus tahu nih arti dari kesimpulan dulu nih. Kesimpulan itu artinya adalah pernyataan umum yang sesuai dengan isi teks atau dapat diartikan sebagai pernyataan penting yang mampu mengikat atau mencakup kalimat-kalimat yang ada. Bahasa gampangnya ya, ini adalah inti dari apa yang kita bicarakan lalu kita menyimpulkan dari inti tersebut. Nah gitu ya, ngomongin apa sih paragraf kedua ini ya. Yuk kita cek, ternyata paragraf kedua ini ya ngomongin tentang dampak negatif dari pernikahan dini. Yang pertama, berisiko tinggi bercerai karena emosi yang belum matang. Juga sebagian perempuan yang berisiko bercerai tadi mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Yang keduanya, berisiko tinggi meninggal saat hamil maupun saat bersalin atau persalinan. Dan yang ketiga, berisiko bayi yang dilahirkan prematur. Intinya ini, maka teman-teman tinggal simpulkan mana yang sesuai. Yang A, sebagian perempuan yang bercerai tidak mengalami masalah kehamilan. Ini nggak menyimpulkan ya. Oke. Yang B, sebagian perempuan yang perkembangan emosinya belum matang tidak menikah di usia dini. Nah ini juga tidak ya. Oke. Yang C, sebagian perempuan yang menikah di usia dini mengalami kekerasan di rumah tangga. Tadi ada ya, berisiko bercerai dan mengalami KDRT. Mungkin yang C. Oke. Yang D, sebagian perempuan yang mengalami masalah kehamilan belum matang secara emosinya. Oh, ini belum tentu. Juga D salah. Yang E, sebagian perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mengalami masalah kehamilan. Nah, ini bisa jadi, cuman ini nggak nyimpulin teman-teman. Kan ini dia ngomongin sebagian perempuan yang mengalami kekerasan di rumah tangga. Ini bisa aja yang usia dini, bisa juga yang di luar usia dini, artinya sudah dewasa kan. Nah ini nggak menyimpulkan, ini bisa bermakna ganda. Maka jawabannya yang mana? Yang C. Di Privat Al-Faiz biasanya satu selalu yang C. Kenapa Kak C? Cinta. Oke, lanjut ya. Paham teman-teman? Soal nomor 2. Oke. Simpulan apa sih yang dapat ditarik dari paragraf ketiga? Nah, langsung kita fokus ke paragraf ketiga. Oke. Tipsnya ya yang kedua, fokus untuk membaca. Nah, fokus membaca, konsentrasi supaya apa? Tidak mengulang-ulang kembali teksnya. Jadi kalau kita fokus, insya Allah kita nggak ngulang-ulang. Paham ya itu trik keduanya ya dari Privat Al-Faiz ya? Oke, yuk. Intinya adalah ya, semakin kita memiliki pengetahuan akan dampak negatif dari usia dini tadi, perkawinan di usia dini, maka senantiasa kita akan berusaha untuk mencegah dari pernikahan dini tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu ya dari paragraf ketiga ya. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, teman-teman berarti kalau kita lihat di sini ya, teman-teman tinggal cek aja mana sih yang ini yang menyimpulkan dari paragraf ketiga. Yang A, semakin tinggi penghasilan wanita, semakin tinggi kemungkinan untuk tinggal di kota. Nah ini kurang tepat ya. Oke. Nah yang kedua, jika pengetahuan wanita mengenai dampak pernikahan usia dini semakin tinggi, nah ini nih, wanita lebih memilih berkarir
Wow, ini memilih berkarir, ini hampir benar. Tetapi alasannya kayaknya kurang tepat ya, memilih berkarir. Oh, nggak apa-apa, simpen dulu. Oke. Yang C, jika pengetahuan wanita mengenai dampak pernikahan usia dini semakin tinggi, ya, jadi pengetahuan semakin tinggi, keputusan untuk menikah di usia dini dapat dicegah. Nah, inilah jawaban yang paling tepat, gitu ya. Nah, ini ya, ini paragraf ketiga intinya nih ya. Dia menjelaskan tentang kontribusi pengetahuan akan dampak pernikahan dini. Jadi intinya semakin dia paham ternyata dampak negatifnya banyak, maka orang-orang senantiasa akan mencegahnya. Maka jawabannya yang C. Paham ya teman-teman ya? Lanjut. Soal nomor 3. Berdasarkan paragraf pertama, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin? Nah, di soal TPS ini sering loh. Ada pertanyaan paling mungkin. Jadi ini belum tentu ini ya, belum tentu terjadi, tetapi paling memungkinkan untuk terjadi. Paham ya teman-teman ya dengan arti paling mungkin ini ya. Kita cek yuk paragraf pertama. Ini dia ya. Intinya adalah, ini intinya nih. Paragraf pertama membicarakan bahwa ya pernikahan usia dini itu masih banyak terjadi di negara berkembang. Contohnya siapa? Indonesia. Indonesia ini menempati urutan ke-37 teman-teman dari 158 negara. Dan memiliki kasus pernikahan dini yang tinggi tadi ya. Di ASEAN itu Indonesia nomor 2 setelah Kamboja. Wow. Yuk cek mana yang paling mungkin. Yang A, fenomena pernikahan usia dini menjadi permasalahan di semua negara dunia. Ya benar sih ini mungkin, tetapi nggak menyimpulkan dari paragraf pertama. Salah. Yang B, fenomena pernikahan usia dini di Indonesia mengikuti tren yang ada di dunia. Ini nggak nyimpulin. Salah. Yang C, fenomena pernikahan usia dini Indonesia sangat berbeda di negara-negara lain. Salah juga. Yang D, Indonesia merupakan negara berkembang yang jumlah pernikahan usia dininya paling banyak. Hampir benar. Tapi dia ngomong paling banyak. Indonesia bukan paling banyak. Indonesia masih nomor 2. Nomor satunya Kamboja ya tadi ya. Oke. Indonesia merupakan negara dengan kejadian pernikahan dini yang tergolong tinggi. Apakah tergolong tinggi? Jelas, karena nomor 37 loh dari 158 negara. Bahkan dia nomor 2 di Asia Tenggara. Maka jawabannya yang E. Mudah teman-teman. Lanjut. Ya, soal nomor 4, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung? Nah, tidak mendukung bahasa lainnya apa sih Kak? Yang salah aja, cari yang salah dari kalimat bercetak tebal pada paragraf kedua. Mana kalimatnya? Ini dia. Intinya ya, perempuan yang usianya 10-14 itu 5 kali lipat resikonya meninggal saat hamil dan bersalin daripada usia 20-24. Nah, kalau usia 15-19 ini resikonya 2 kali lipat. Nah, ini berarti yang paling berbahaya ini di sini ya. Yuk kita simpulkan ya. Mana sih yang nggak paling mendukung? Yang A, remaja berusia 17 tahun lebih banyak yang sudah menikah dibanding 20. Ya ini bisa jadilah ya. Oke. Yang B, remaja berusia 20-24 ini memiliki kemungkinan yang sama untuk meninggal. Ya bisa jadi ya kan, namanya meninggal nggak ada yang tahu ya, ini bisa jadi. Nah yang C, lebih banyak remaja berusia 21 tahun yang meninggal. Nah ini nih, lebih banyak nih dibanding 17. Jelas dari data ini nggak sesuai ya. Karena seharusnya yang lebih banyak itu yang 17 tahun ya. Maka ini nggak sesuai. Oke, simpen dulu deh, cek yang D. Lebih banyak remaja berusia 17 tahun yang meninggal saat hamil dibanding 24. Ya ini benar ya, tadi ada di data di sini. Yang E, lebih sedikit remaja berusia 22 tahun yang meninggal saat hamil dibanding remaja usia 17. Benar ya, lebih sedikit ya dia ya. Oke. Maka jelas yang nggak mendukung adalah yang mana? Yang C. Mudah ya teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 5. Ya, untuk soal nomor 5, berdasarkan tabel pertama, pernikahan usia dini kedua, nih usia dini kedua terbanyak baik perkotaan maupun perdesaan terjadi pada tahun berapa? Cek yuk tabelnya. Nah, ini dia tabelnya ya. Kebetulan udah Kak urutin sih teman-teman ya. Kalau kita lihat nih, ini nomor 1 yang ini nih, 2009. Nomor 2-nya 2010. Nah, ini perdesaannya nomor 1-nya jelas 2008, nomor 2-nya 2010. Karena yang ditanya adalah usia terbanyak kedua, ya jelas siapa kedua? 2010, selesai. Ini datanya. Nah, silakan cek ya. Oke, paham teman-teman? Lanjut ke soal nomor 6.
Oke, masih ngomongin tabel 1. Jika tren pada tahun berikutnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, apa yang paling mungkin? Nah, berarti ini belum terjadi, tapi yang paling mungkin akan terjadi pada tahun 2013. Cek aja deh. Oke. Kalau kita lihat ya dari tahun-tahun sebelumnya dari sini ke sini ya. Ini kan ada yang perubahan sedikit di sini ya, tapi ini cenderungnya turun. Nah, ini cenderung turun ya. Ini 1,6, 1,5, 1,4, 1,2 sama dari sini ke sini. Ini cenderungnya turun. Intinya berarti 2013 ini akan cenderung turun. Yo, cek yang A. Persentase perempuan yang menikah pada usia dini baik di daerah maupun pedesaan meningkat. Ini salah. Oke. Persentase perempuan yang menikah pada usia dini baik di daerah, pedesaan maupun perkotaan menurun. Nah, ini yang paling benar. Oke, silakan cek teman-teman C, D, E. Ternyata jawabannya salah semua ya. Maka jawabannya yang B. Oke, paham ya teman-teman ya? Lanjut. Nah, ini teks bacaan ya untuk nomor 7 sampai dengan nomor 12. Ingat tips dari Bro Al-Faiz, jangan baca teksnya karena terlalu panjang ngabisin waktu. Langsung saja kita ke pertanyaan ya. Oke, ya ini tabelnya, ini tabel letusan Gunung Merapi. Silahkan kalian cek sendiri nanti ya. Yuk ke soal nomor 7. Ya, soal nomor 7 berdasarkan paragraf pertama, manakah di bawah ini yang benar? Oke. Tak kasih deh paragraf pertama. Yuk. Ini dia paragraf pertama ya. Ngomongin apa sih Kak? Ngomongin kalau Gunung Merapi ini bagus sebagai objek alam, tapi menyimpan kekuatan yang berapi-api. Serem ya. Di dalam gunung berapi itu menyimpan material yang banyak seperti batuan cair, puing-puing dan gas dan lain sebagainya yang dapat dipancarkan kapanpun. Serem juga ya. Apabila meletus, Gunung Merapi mengeluarkan lava, batu, dan lain sebagainya dan membahayakan lingkungan sekitar. Ingat, apabila meletus. Berarti kalau nggak meletus, ya nggak bahayain. Nah, gitu ya. Gunung yang akan meletus biasanya mengalami kenaikan suhu. Yang akan meletus baru naik suhunya. Yang nggak akan meletus, nggak naik. Paham ya? Ciri-cirinya ada di bawah ini. Oke. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Yang A. Gunung Agung, ini Gunung Agung, Gunung Merapi ya. Ini ada nih macam-macam gunung Merapinya nih ya. Contoh-contohnya. Gunung Agung memiliki mata air yang kering. Nah, ini kurang tepat ini. Ini ketika akan meletus ya. Oke, nggak tepat. Gunung Agung mengeluarkan lava yang berbahaya. Ini ketika ini meletus ya. Nggak tepat. Yang C, Gunung Agung berbahaya bagi lingkungan sekitar. Kalau meletus Kak. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke. Yang D, Gunung Agung memiliki suhu yang lebih tinggi daripada gunung lainnya. Kalau mau meletus. Oke, jawabannya yang mana? Gunung Agung menyimpan material yang dapat dipancarkan kapanpun. Inilah yang paling benar pernyataannya. Ada ya di sini ya. Lanjut ke soal nomor 8. Ya, soal nomor 8 berdasarkan paragraf pertama, jika gunung berapi tidak mengeluarkan lava, batu, abu ke udara, manakah simpulan yang benar? Teman-teman kita udah baca tadi ya paragraf pertama ya. Kalau nggak ngeluarin lava, batu dan lainnya berarti dia apa? Jelas tidak meletus. Cari yang tidak meletus. Jawabannya yang B. Mudah sekali. Lanjut ke soal nomor 9. Berdasarkan paragraf pertama, apabila di suatu gunung berapi terjadi kekeringan mata air, suara gemuruh, migrasi hewan, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin? Nih yang paling mungkin tadi kita ada baca bersama-sama. Nih ya. Kalau terjadi kekeringan, jelas dia mau ngapain? Apakah pernah meletus, sedang meletus, telah meletus, akan meletus, atau baru saja meletus? Jelas ada di sini nih jawabannya nih. Akan meletus ya. Jawabannya adalah yang D. Paham ya teman-teman ya? Lanjut ke soal nomor 10. Berdasarkan paragraf ketiga, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai Gunung Merapi? Oke teman-teman ya. Ceknya paragraf ketiga aja, nggak usah paragraf yang lainnya. Oke, ini paragraf ketiga ya. Nih, intinya Kak. Intinya sih Gunung Merapi memiliki tinggi 1.700 meter dan tercatat mengalami erupsi berkali-kali. Jadi sering erupsi nih Gunung Merapi di Jogja ya. Beberapa catatan menunjukkan indeks letusan yang tergolong tinggi berdasarkan 15 data yang tercatat dari sejak tahun 1780 ya. Nah, bahwa ketika setelah mengalami erupsi akan diikuti dengan masa istirahat sekitar 3 sampai 5 ya. Oke, penjelasannya ada di gambar tadi yang sudah Kak tampilkan di layar sebelumnya. Oke. Yuk cek ya. Yang A,
akan erupsi secara rutin dan diselingi dengan istirahat. Bener ya? Kan sering erupsi berkali-kali ya? Ini bener ya? Oke. Kak, cek dulu Kak, takutnya ada yang salah. Boleh. Yang B, akan erupsi setiap tahun. Nggak ada yang ngomongin setiap tahun, berarti salah. Erupsi dengan indeks letusan yang lebih kecil daripada sebelumnya. Tadi sudah kita lihat ya di tabel VIE tadi ya. VEI ya. Nah, itu juga bukan lebih kecil tapi malah tidak beraturan ya, kadang tinggi, rendah ya. Oke, maka ini salah juga. Yang D, sebelum tahun 1780 masa istirahatnya kurang dari 3 tahun. Nggak dijelasin, nggak sesuai. Setelah tahun 1780 masa istirahatnya lebih dari 5 tahun. Mentok nih, cuma sampai 5, maka nggak sesuai. Jawaban yang paling sesuai jelas yang A. Paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia tugas di rumah ya. Nomor 11 dan nomor 12 ini berdasarkan dari gambar tabel tadi. Silakan cek tabelnya di tampilan sebelumnya ya. Nanti jawabannya bisa teman-teman kirimkan ke IG Kakak Febri Irwan Faiz atau kita diskusikan di grup Telegram kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkarya. Klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di bagian penalaran umum bagian kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.